Alur cerita film kali ini berjudul Diablo 2025 yang dibintangi oleh Scott Adkins, aktor dari Inggris, merangkap produser, penulis skenario, dan artis bela diri sejak tahun 1998. Selanjutnya ada Marco Zaror, aktor bela diri dari Chili, juga sebagai koreografer pertarungan yang berlatar belakang etnis campuran Chili, Peru, dan Palestina. Gak usah banyak cincong muncrat retrot kesana kemari, langsung saja ke alur ceritanya. Sigo. Alur cerita film diawali dari seorang pria, sebut saja Chris, yang diminta semua uangnya oleh dua orang tukang palak, padahal ia sudah membayar sesuai perjanjian agar bisa masuk ke Kolombia dengan cara dompleng di belakang truk. Tetapi dia menolaknya, sehingga dari jarak jauh, mulai dari berangkat dan sampai di sekolah, lalu pulang, Chris terus mengawasi seorang pelajar akhir balik, sebut saja Elisa, bersama seorang ayah yang bernama Vicente yang berprofesi sebagai mafia perdagangan obat terlarang. Sementara itu di sebuah warteg, seorang pelayan wanita, sebut saja Surtinem, mendekati seorang pria bernama Corvo, bermaksud untuk memberitahu bahwa warteg mau tutup. Ketika Surtinem mau memaksa wartegnya ditutup, tiba-tiba Corvo memaksanya untuk mencicipi roti dengan pisau dari sambungan tangannya. Ketika pisau mulai mendekati mulut si Surti, alhamdulillahnya pisaunya tidak disodokkan. Suasana mulai dan semakin tegang ketika Corvo merasa rotinya berasa ketek si Surti. Alhamdulillah lagi, polisi datang tepat waktu setelah sebelumnya si Surti menghubunginya. Manos arriba, Policía Nacional. Quítate. Tetapi akhirnya polisi itu melepaskan Corvo karena tak cukup bukti untuk menangkapnya. Setelah si Surti beres-beres warteg yang dibantu polisi tersebut, mereka masuk ke mobil. Tiba-tiba I can take you home, Malik. di sisi lain, Chris memulai aksi penculikan terhadap Elisa, anak Vicente, di sebuah lampu merah dengan modus jasa pembersihan kaca mobil, dan akhirnya para bodyguard Elisa terpancing keluar, hingga akhirnya beberapa menit kemudian, di rumahnya, Vicente menghukum kroco-kroconya yang kerjanya tak becus tetapi minta bayaran 3 juta per hari, tidur ketika sidang, serta pamer harta di medsos, sampai sakaratul maut. Kemudian dia menghubungi seluruh anak buahnya untuk menangkap penculik Elisa, sekaligus kasih imbalan bagi siapa saja yang dapat membawa Elisa kembali kepadanya. Karena bagasi mobil dirasa berisik banget, Chris berhenti dan mengeceknya. Tetapi tiba-tiba Elisa kabur dan ia mengejarnya, hingga setelah terbangun, Chris berkata bahwa antara dia, ibunya Elisa, atau istri dari Chris, dan Vicente pernah bersama. Vicente menjebak Chris hingga masuk penjara dan membawa kabur ibunya Elisa yang dulu sedang hamil. Merasa tersakiti oleh Vicente, ibunya Elisa atau istri Chris menjenguk si Chris di penjara dan berpesan jika dia meninggal, Chris diharuskan membawa kabur Elisa dari tangan Vicente. Sebagai bukti bahwa Chris tidak akan menyakiti Elisa, Chris memberikannya pistol. Tetapi dan mereka pun kembali ke mobil. Tak berapa lama kemudian, mereka berhenti isi pertamak.
Dirasa ada kesempatan kabur untuk mencari telepon dan bantuan, Elisa turun dari mobil dan spontan Chris yang melihatnya langsung mengejarnya sehingga terjadilah. Hey! Setelah gagal kabur, Elisa yang emosi kenapa Chris mengatur hidupnya, Chris berkata. Sementara itu, seorang mata-mata freelance sedang mengawasi Chris dan Elisa dari dalam mobil. Beberapa saat kemudian, Corvo, si pembunuh bayarin, dihubungi oleh salah satu anak buah Vicente yang dapat info dari si mata-mata freelance yang notabene pernah berhutang budi sama Corvo memberikan info keberadaan Elisa secara gratis. Sementara itu di rumah makan bebek bakar Bu Inul, cabang Kolombia, Chris berkata bahwa kalung berlian yang dipakai Elisa adalah pemberiannya. Beberapa saat kemudian, mendadak muncul sekelompok pembunuh bayarin. Ketika mereka lengah, tiba-tiba... Chris akhirnya berhasil mendapatkan info kemana Elisa dibawa dengan cara melakukan ketok magic. Ternyata Elisa dibawa oleh preman tersebut ke sebuah tempat maksiat seperti untuk ngombe ciu, olahraga kelamin, dan kesenangan dunia sesaat lainnya yang dimiliki oleh seorang bos kartel. Setelah menghadap bos kartel, para preman segera meninggalkan ruangan tersebut setelah sebelumnya menyerahkan Elisa dan mendapat uang anpau untuk beli es krim. Dale a la señorita lo que ella pide. Si bos kartel segera menghubungi Vicente untuk menukarkan Elisa dengan duit 5 karung dan menyerahkan handphonenya ke Elisa agar ngomong langsung ke Vicente sekaligus sebagai bukti bahwa Elisa sudah di tangan si bos kartel tersebut. Namun tak berapa lama, Vicente menutupnya karena pembicaraan menyinggung masalah status Elisa. Mendadak dari monitor terlihat terjadi pembantaian oleh Forco yang sudah tahu keberadaan Elisa yang bermaksud menculiknya. Tak selang beberapa lama kemudian, Chris muncul dan... Di saat Chris dan Forco bertarung, si bos kartel muncul menembaki mereka. Tetapi akhirnya menghadap malaikat Israel. Nyam-nyam. Dalam sebuah percakapan, Elisa tidak percaya kalau Vicente memperlakukan ibunya dengan kejam sampai akhirnya terbunuh. Tetapi Chris bilang kalau ibu Elisa sengaja menyembunyikan kesengsaraan hidupnya agar terlihat bahagia. Chris juga berkata kalau Vicente merebut ibu Elisa dan menjebaknya hingga Chris dipenjara sampai 15 tahun. Chris mengatakan kalau dia, ibunya Elisa, dan Vicente dulunya adalah bekas perampok bank yang top markotop, dimana ketika setelah mereka melakukan perampokan terakhir, Vicente menjebak Chris melalui perantara seorang wanita lain. Hingga Chris dipenjara sampai 15 tahun. Namun Elisa belum percaya bahwa Vicente adalah pelaku pembunuhan ibunya. Di suatu tempat, Forco butuh mobil dan meminta baik-baik dari seseorang di jalan. Hingga orang itu marah dan keluar dari mobil. Lalu... Di suatu percakapan dengan Elisa, Chris berkata bahwa pada saat ibunya Elisa mengunjunginya di penjara, ibunya berkata kalau dia akan membawa kabur Elisa dari tangan Vicente. Dan kalau dia meninggal, ibu Elisa menyuruh Chris merebut Elisa dari tangan Vicente. Dan 3 minggu kemudian, ibu Elisa dikabarkan sakaratul maut. Sementara itu, Vicente datang terlambat ke tempat bos kartel yang sudah dijemput malaikat Israel. Dan dia akhirnya tahu pelaku pembunuhan itu setelah zoom in monitor CCTV. Sementara itu, dengan mobil curian,
Chris hendak membawa Elisa ke rumah bibinya di Amerika sesuai dengan pesan almarhumah ibunya Elisa. Tetapi Elisa tidak mau dan marah karena belum percaya kalau Vicente itu orang jahat. Sesaat kemudian pemilik mobil muncul, tetapi akhirnya kabur karena ditodong senjata. Dan Elisa pun kabur ikut membawa mobilnya. Dalam pelariannya, posisi Elisa diketahui Corvo, sehingga terjadilah kejar-kejaran. Sampai di suatu waktu, Elisa terpojok, lalu muncullah Chris. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Elisa disandra Corvo. 2, 3. Tak tahan melihat Chris yang ditanya Corvo, siapakah si Chris, dengan cara disiksa, lalu Elisa menjawab. Akhirnya, Elisa mengakui bahwa Chris adalah ayah kandungnya dan alasan Corvo menyandra Elisa adalah sebagai kompensasi atau ganti rugi atas perlakuan Vicente kepadanya dahulu. Tidak sampai dibunuh, Corvo menghadiahi Vicente Chris dengan cara digantung. Demi keselamatan Elisa, akhirnya Chris dan Vicente bekerja sama untuk mencari dan menyelamatkan Elisa. Dalam mobil, Vicente berkata kalau dia dahulu menyewa seorang pembunuh profesional yang ternyata psikopat yang sangat tangguh bernama Forco untuk membuat cacat seumur hidup ibunya Elisa yang berniat membawa kabur Elisa dari tangannya. Tetapi Forco bertindak melampaui batas yang membuat ibunya Elisa terbunuh. Sehingga ia perintahkan anak buahnya menghabisi Forco di pabrik semen dengan salah satu tangan masih terborgol. Tetapi Forco berhasil kabur dengan cara memotong salah satu tangannya dan menghabisi seluruh anak buahnya. Tak beberapa lama, Forco beritahu posisinya sekarang, yaitu di pabrik semen tempat dulu dia dieksekusi oleh anak buah Vicente, sekaligus ucapan terima kasih kepada tangan kanan Vicente yang beritahu posisi Elisa, sehingga dan tanpa cap-cip-cup lagi, mereka pun OTW ke TKP. Satu persatu anak buah Vicente tumbang oleh Forco, menyisakan Vicente yang dibiarkan hidup agar merasakan apa yang dirasakan Forco dahulu. Gambaran mengenai pabrik semen dan salah satu tangan terborgol adalah sama persis seperti posisi Forco yang hendak dieksekusi anak buah Vicente dahulu. Forco yang melihat Chris langsung memburunya, membiarkan Vicente yang sibuk cari cara untuk membebaskan Elisa dengan caranya. Akhirnya, Forco menemukan Chris dan adu ulti pun dimulai. Suatu ketika, Vicente merasa kewalahan menghentikan mesin penggiling dan minta pertolongan. Di saat yang sama, Chris pun sedang dihampiri malaikat maut. Forco akhirnya paksa Vicente untuk berterus terang kepada Elisa bahwa dulu Vicente lah yang membayarnya untuk menginalilahikan ibunya Elisa. Nah loh. Di saat-saat terakhir, menjelang Elisa akan dipresto oleh mesin penggiling, Chris menyuruh Elisa melemparkan kalung berliannya dan
Alhamdulillah. Di saat Vorko menarik Elisa, Chris segera menarik Vorko hingga ke pinggir pagar. Bersamaan dengan Vicente yang mengetes ketajaman gergaji. Sehingga No, please. Don't die. Sorry. seperti biasa, alur cerita diakhiri dengan Elisa yang ziarah ke makam ibunya. Pesan yang dapat diambil dari alur cerita film Diablo 2025 ini adalah dendam itu ibarat makan gorengan di depan kipas angin. Panasnya balik ke muka sendiri. Jadi, daripada balas dendam, mending balas chat terlebih dahulu yang udah 2 minggu nggak dibalas. Itu. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.